Dalam mendukung tugas menjaga perdamaian suatu negara, para prajurit diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan masyarakat setempat. Dalam istilah PBB, hal ini dinamakan dengan Civil Military Coordination atau biasa disingkat dengan sebutan CMIC. Salah satu fungsi CMIC adalah menjaga hubungan antara sipil dengan militer. Dan kita di sana di dalam misi melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti bantuan kesehatan, kemudian anjang sana, bakti sosial, karya bakti, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Namun, bukan berarti setiap niat baik yang akan dilakukan oleh PBB akan selalu berakhir dengan mulus. Tidak sedikit terjadi penolakan-penolakan oleh warga yang salah paham mengenai kedatangan para pasukan penjaga perdamaian di daerah misi. Sehingga hal ini menyebabkan para prajurit pun harus siap dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi di sana. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut, kami selaku pelatih di PMPP TNI selalu memberikan materi-materi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan CMIC. Seperti materi culture awareness, kemudian protection of civilian, dan juga respect for diversity. Itu merupakan materi-materi secara teoritis. Namun, kami selaku pelatih selalu mengedepankan bagaimana cara membawa adat istiadat kita, budaya ketimuran kita di dalam misi seperti senyum, sapa, dan salam. Sehingga dapat diterima di komunitas lokal. Selain ancaman di luar markas, para prajurit kontingen Garuda juga harus siap dengan ancaman-ancaman yang menghantui, meskipun sudah berada di dalam markas. Komunikasi dan interaksi antara masyarakat sipil dan anggota militer sangat diperlukan untuk mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghindari persaingan, dan mengejar tujuan bersama. Jika hubungan antara militer dan sipil sudah terlanjur buruk, maka tidak jarang akan ada hal-hal yang tidak diinginkan menimpa kepada para prajurit perdamaian yang bertugas di sana. Pada saat darurat seperti inilah, serangkaian materi yang diberikan pada saat pre-deployment training sangat bermanfaat bagi para kontingen Garuda yang akan bertugas di daerah konflik. Kemudian perlu saya sampaikan, saya berada di tengah-tengah anggota saya yang telah melakukan suatu kegiatan untuk penanggulangan huru-hara, di mana pelaksanaan penanggulangan tersebut kami beberapa dibekali oleh Mabes TNI negara kami, yaitu perlengkapan PHH berikut dengan logo UN sebagai kami perwakilan dari negara kami untuk menjaga perdamaian di antara dua negara, yaitu Israel dan Lebanon. Selain ancaman huru-hara, salah satu ancaman yang patut untuk diwaspadai adalah adanya eskalasi ancaman peperangan dalam wilayah misi. Sehingga para prajurit Garuda diharapkan selalu sigap jika terdapat alarm berbunyi dan segera mengisi posnya masing-masing. Latihan ini dinamakan alarm stelling. Para anggota mengambil posisi dengan bersenjata lengkap menuju perbatasan markas dan melakukan stelling sesuai tempat yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan apabila terjadi serangan musuh dari luar. Markas berada dalam ancaman itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu. Pertama, tingkat ancaman. Kedua, eskalasi ancaman. Seberapa besar ancaman yang harus diatasi oleh markas. Kemudian dalam mengatasinya, pertama kita menyiagakan personil di kompon masing-masing atau di markas masing-masing. Kemudian mengatur personil dalam bentuk parameter alarm stelling.
Tradisi-tradisi yang selama ini kita lakukan terhadap peacekeepers kita, yang pertama setiap pembukaan kita ada upacara pembukaan PDT, kemudian upacara penutupan PDT. Di sela-sela itu kita memberikan namanya upacara pembaretan malam hari, supaya mereka bersatu, tidak ada lagi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, yang ada adalah peacekeepers yang berbaret biru. Itu satu tradisi yang terus-menerus kita tanamkan kepada para prajurit peacekeepers kita. Rangkaian kegiatan PDT atau Pre-Deployment Training belum berakhir sampai di situ. Para kontingen Garuda harus menjalankan beberapa tradisi yang akan diberikan oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Salah satu tradisi yang harus dilakukan oleh para kontingen Garuda adalah tradisi berjalan kaki sejauh 3-5 km. Sebelum nanti dilakukan tradisi pembaretan. Sebelum mereka melakukan tradisi ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan pemanasan. Hal ini dilakukan agar kondisi kontingen Garuda siap melaksanakan tradisi pembaretan tersebut. Jadi beban ransel kami ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini diantaranya beban sepatu PDL cadangan, terus perlengkapan cadangan diantar sepatu PDL cadangan, baju PDL cadangan, dengan yang perlengkapan lainnya demikian. Tradisi ini dilakukan dengan rasa penuh semangat oleh para kontingen Garuda. Mereka menyanyikan yel-yel sambil bersorak gembira sebagai bentuk rasa kebanggaan menjalankan tradisi ini. Bukan hal yang mudah dalam menjalankan tradisi ini. Rasa lelah yang menyelimuti para kontingen Garuda yang telah melalui beberapa rangkaian pre-deployment training. Meskipun begitu, para kontingen Garuda saling menyemangati dan membantu satu sama lain agar mereka sampai di lokasi pembaretan. Tradisi berjalan jauh ini ditutup dengan santap bersama. Rasa bahagia dan kelegaan terpancar dari wajah mereka. Pertama saya bersyukur kita bisa menyelesaikan tradisi pembaretan ini dengan aman, lancar, dan semuanya tetap semangat. Setelah melalui 30 hari pelaksanaan pre-deployment training, para kontingen Garuda melaksanakan tradisi terakhir mereka, yaitu tradisi pembaretan. Tradisi pembaretan yang dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI ini berlangsung dengan khidmat. Usai menjalani tradisi pembaretan, para kontingen Garuda melepas rasa lelah bersama pelatih. Rasa senang sekaligus bangga menyelimuti para kontingen Garuda. Momen kedekatan ini menjadi momen yang mengharukan bagi para kontingen Garuda dengan para pelatih setelah melalui pre-deployment training.
Keesokan harinya, para kontingen Garuda berkumpul untuk ikut dalam upacara penutupan. Upacara ini sekaligus penanda bahwa ujian terakhir para kontingen Garuda yaitu PDT atau Pre-Deployment Training telah usai dilaksanakan. Upacara penutupan ini dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Brigjen TNI Victor Simatupang. Ia memberikan beberapa evaluasi dan arahan terakhir sebelum nantinya para kontingen Garuda ini berangkat menuju ke lokasi tugasnya masing-masing.